sebenarnya dia yang mengeksploitasi kita, persahabatan kita. Dia nggak menjual sih. Iya. Jam serius biar cepat pulang. Ya, ide siapa? Ide lo lah, ide Roni sama Wulan juga. Salahnya. Awalnya Saya sih karena- kayaknya nggak ada ide siapa-siapa karena kan kita berteman semuanya udah lama, tapi terus 2014 dikukuhkan Humble Glam. Tadi kan diceritain panjang lebar. Kenapa? Karena kita seneng. Kenapa namanya Humble Glam? Itu bukan dalam arti glam yang glam seperti yang kita bayangkan, tapi glam itu dalam arti baik, indah. Jadi semuanya tuh hidupnya enak-enak, indah-indah, lancar-lancar. Caranya adalah dengan tetap humble. Sakit loh, aku nih lagi bungkam. Nah, aku juga cerita Nah, kenapa itu juga kali ya, kenapa kita bikin launching kayak gini sih gitu. Jadi awalnya ternyata setelah ada web series, idenya itu juga sehari sebelum berangkat ke Bali. Jadi kita bikin web series ya seru-seruan. Ternyata yang ngerespon banyak banget ketika kita bikin ada Instagram Humble Glam, terus banyak banget sahabat-sahabat Glam pada follow, terus kita dapat komen yang banyak kayak kasih masukan dan lain-lain, itu menarik banget. Akhirnya yaudah yuk kita seriusin, terus kita bikin launchingnya. Pas bikin launchingnya ngobrol sama Plaza Indonesia, ternyata dia ngerespon baik. Yaudah deh, kenapa kalau nggak di MDL gitu. Jadi ini semua yang kita dapetin baik sponsor. Terima kasih banyak gitu atas atas kesempatannya untuk membantu kita. Terus juga kebetulan juga bulan ini udah bulan film nasional, terus kita juga kerjasama sama beberapa orang untuk kita bikin deh campaign tentang poster Humble Glam untuk Hari Film Nasional gitu, biar ada awareness publik untuk nonton film Indonesia itu di bioskop. Kenapa kita concern banget ke situ? Karena kita semua bekerja di industri film gitu, dan kita butuh banget semua orang nontonnya di bioskop, bukan di streaming atau di TV. Terus kenapa juga kalau aku boleh nambahin, kenapa kita seriusin gitu, karena ya itu tadi sebenarnya respon dari sahabat-sahabat Glam. Jadi karena banyaknya respon, jadi kita juga nggak mau sembarang, nggak mau asal gitu. Karena sebenarnya bukan nggak mau ngecewain, tapi karena kita public figure kan ada bagusnya juga, kita juga bisa jadi sebenarnya bukan panutan ya, ini juga nggak ada yang bener-bener amat juga sih sebenarnya. Kita hanya manusia biasa ya, kadang bener kadang enggak juga gitu. Tapi ternyata dari respon yang segitu banyak, seriusin aja gitu. Mungkin kalau nggak ada respon segitu banyak dan antusias sama positif, yang utama adalah positif, mungkin kita juga nggak akan kepikiran untuk sejauh ini gitu. Jadi ya terima kasih sahabat Glam udah sayang sama kita, udah percaya sama kita sampai semoga di Humble Glam kita juga bisa saling support, nggak cuma hanya nongkrong tapi bisa berkarya bareng, bisa mengingatkan bareng kalau satu sama lain. Namanya manusia kan kadang aku salah. Kita bisa saling mengingatkan, saling support, saling berkarya bareng, dan mudah-mudahan bisa ditelurkan ke seluruh masyarakat dengan pertemanannya. Kalau pertemanannya nggak nongkrong-nongkrong aja, tapi ada yang lebih dari itu. Ya nongkrong-nongkrong aja juga nggak apa-apa sih, seru juga sih nongkrong. Tambahin ompai. Dan lagi juga pas waktu kita bikin poster nggak nyangka banget Ciko kayak kasih masukan tentang gimana nih kedepannya Humble Glam gitu. Dia tunjukin bahwa kita harus gini. Dia yang paling dewasa soal bisnis di antara kita semua. Karena kalau kita sama Mami sama Cilia lebih suka orang yang kayak iseng-iseng, kita begini tapi nggak pikir panjang akan jadi apa gitu. Tapi Ciko ngarahin kita untuk gimana kalau gini. Jadi kayak saling berbagi gitu di antara kita berlapan, kita saling ngisi banget. Ada yang serius banget, ada yang ini banget. Kalau salah-salah atau apa-apa juga ada yang Mbak Eno yang tempat curhat kita. Ya ini tempat curhat kita. Kalau kita ada masalah ini. Kalau bahagia mah udah pasti di-sharing ya. Tapi kalau misalnya ini tuh nanti kadang-kadang kita punya ide-ide gila Mbak Eno yang halo. Atau enggak Mas Lukman, Bulan, enggak ya gitu. Iya Be, kalau udah Babe ngomong takut kita ini apalagi takut. Dan kalau dia 1 sama 8 tuh saling tahu satu sama lain, terus nggak ada hal-hal yang ditutupin satu sama lain. Jadi kayak udah open aja untuk cerita apapun tentang hidup kita gitu. Yang pernah cerita di tahun 2014, sebenarnya yang lucu kenapa kita akhirnya sering ketemu kayak gitu, kita masing-masing ini dari latar belakang yang beda-beda gitu, walaupun di entertainment, tapi kita semua sebenarnya karakter kita tuh semuanya beda-beda. Kalau misalnya kita lihat itu kadang orang ngumpul bergerombol geng gitu, mereka satu komunitas yang punya kepribadian yang sama, punya tujuan yang sama gitu kan. Gaya yang sama, tapi kita juga berbeda sebenarnya. Kalau misalnya dilihat nih orang kayak mikir
nyambung. Iya. Ketemu sama Justru karena nggak nyambung. ketemu sama si Baim. Lukman kayak gitu. Ya tapi ya karena yang kayak gitu kita jadi saling mengisi, dan yang menariknya lagi adalah kenapa kita sampai akhirnya buat series, karena sekarang kan ini udah era digital, era konten. Menurut saya itu suatu konten yang menarik adalah suatu konten yang benar-benar kita buat secara jujur tanpa kita ada dan itu benar-benar real. Jadi kita coba untuk bikin Humble Dream series pertama ini, di episode yang pertama adalah pada saat persiapan pernikahan gue waktu itu. Jadi benar-benar lagi repot-repotnya, kita lagi mempersiapkan lagi chaos itu benar-benar di-shoot sama timnya dari Robby yang nyiapin deh, kayak gitu. Menurut gue sih menarik ya. Mudah-mudahan menarik buat orang lain ya. Apa kita aja yang bikin menarik? Ya, aku rasa itu tadi kan kita buat juga karena respon dari teman-teman sahabat Glam. Jadi ya kita mau coba buat serial mungkin, nggak scripted gitu, memang kehidupan kita, tapi mungkin yang ya nanti kalau ini nanti yang benar-benar rahasia, yang benar-benar pribadi atau private apa akan dibuka juga ya, tergantung nanti masing-masing apakah merasa nyaman atau tidak. Tapi apa yang ada itu adalah serial mungkin, memang kehidupan kita nggak scripted gitu. Tapi kalau misalnya ada tiba-tiba yang ini gue nggak nyaman ya, kita juga harus hargai. Tapi kayaknya kita nyaman-nyaman aja karena kita juga kebetulan berdelapan bukan orang yang jaim atau jaga image, tapi kan mungkin ada satu lain hal, mungkin pasangan kita yang tidak mau gitu. Kebetulan kayak suamiku kan ngeliat kamera dia pingsan ya kan. Kalau di depan kamera, di belakang kamera jago ya kan. Di dalam kamar jago. Di luar kamar jago ya kan. Jadi ya gitu. Jadi kalau di depan kamera Di sini kan suami istri jadi. Oh ini suami istri. Gue juga dong. Oh, dia mau launching. Mau launching. Dia senang dia menikah. Mana cincinnya? Cincinnya kasih. Aduh, kita ngalamin banget galau-galaunya dia. Oh my god ya Ci. Iya, aduh. Ya Mbak Eno, ini alhamdulillah banget begitu dia Masa kawin. kalau- Ah, kalau masa pasangan yang ada di dalam satu kita, gimana? Ya sama, kalau misalnya lagi saat kita lagi cekcok ya di depan mereka juga tahu, kayak ada kan kadang-kadang begitu. Jadi memang kita main tahu kalau lagi cek Kita diem aja. Iya, diem aja gitu kan. Gimana sih gini-gini? Paling kalau lagi salah satu ada yang cek kayak gini. Terus kita agak minggir dikit gitu. Tapi memang nggak ada yang kita tutup-tutupin, mainnya ya memang ya kita begini, mereka begitu, Ciko begitu, Robby begini, semua dengan karakter masing-masing ngumpul jadi satu dengan nggak ada yang ditutup-tutupin ya. Pokoknya gini, kalau Ciko lagi kenapa kita pasti tahu, Bulan lagi kenapa kita pasti tahu. Begitu juga dengan saya, dengan Mas Lukman, kalau lagi kenapa pasti tahu deh, nggak mungkin. Kadang nggak cerita ya, Kadang nggak cerita, tapi kadang-kadang kontak kan tiba-tiba ketemuan yuk, ngumpul. Biasanya kalau kita udah biasa kita suka nongkrongnya di rumah Mbak Im. Jadi kalau karena kita sebenarnya sibuk nih waktunya, sebenarnya memang agak sulit. Tapi kalau ada satu hari yang kita random tiba-tiba hari ini ngumpul sama Mbak Im ya jam segini, entah jam berapapun bisanya nyusul. Kita situ ngobrol cuma sekedar sharing aja.